Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Roma pasal 4, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan dilanjutkan ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak akan menjadi ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dibenarkan karena iman. Ya, kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, tapi itu semua adalah kasih karunia daripada Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keselamatan itu juga bukan karena identitas. Ya, keselamatan itu bukan karena identitas. Dan ini yang sering dibanggakan oleh orang Yahudi pada saat itu, orang Kristen Yahudi pada saat itu. Mereka beranggapan karena mereka adalah keturunan orang Yahudi, mereka juga adalah keturunan daripada Abraham, mereka sangat bangga dengan Abraham. Benar, dalam pikiran orang Yahudi, Abraham dianggap sebagai simbol ketaatan yang sempurna. Maka mereka bangga menyebut diri mereka adalah keturunan Abraham. Dan bukan hanya bangga, tapi mereka seolah-olah menerima keselamatan sebagai keturunan daripada Abraham. Ini juga yang menjadi pergumulan perenungan bagi kita sebagai orang Kristen yang mengatakan percaya kepada Kristus. Menjadi orang Kristen bukan otomatis kita akan memperoleh keselamatan. Kita boleh berbangga menjadi orang Kristen, tapi bukan berarti menjadi orang Kristen otomatis menerima keselamatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita beragama Kristen yang percaya kepada Kristus, benar-benar percaya kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus, maka Tuhan akan menganugerahkan keselamatan itu kepada kita.
Ya. Dan keselamatan itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan dan hidup dalam iman percaya itu, dan kita tunjukkan nilai-nilai kebenaran yang telah diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nilai-nilai kebenaran, perbuatan baik bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi nilai-nilai kebenaran, perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bukti bahwa kita sudah dibenarkan dan kita sudah diselamatkan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus mau menegaskan kepada orang Yahudi yang menjadi orang Kristen pada saat itu, di mana yang duluan? Tauratkah atau janji Tuhan kepada Abraham? Sunatkah atau janji Tuhan kepada Abraham? Maka ini yang mau diperjelas oleh Paulus kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi pada saat itu, bahwa Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Abraham benar di hadapan Tuhan bukan karena dia bersunat, tapi Abraham dibenarkan oleh Tuhan dan menerima janji daripada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Itu adalah karena iman percaya Abraham kepada firman yang difirmankan oleh Allah. Maka saudara yang terkasih, kita lihat bagaimana Abraham terus setia dalam panggilan Tuhan, dalam suruhan Tuhan, dan taat terhadap penantian akan janji Tuhan. Kita lihat sering janji Tuhan kepada Abraham itu diperhadapkan dengan hal-hal yang mustahil secara akal sehat. Ya, Abraham dalam umur 75 tahun dipanggil keluar dari Urs-Kasdim ke tempat yang belum Abraham tahu di mana Tuhan akan memanggil dia, menempatkan dia. Dan kita lihat juga di umur yang lanjut usia, seolah-olah apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham menjadi bangsa yang besar seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, seolah-olah itu mustahil dengan keadaan Abraham pada saat itu di umur lanjut usia, dan istrinya juga di lanjut usia. Dan ini adalah suatu hal perenungan yang sangat mendalam bagi kita. Jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Jangan pernah ragu akan perintah Tuhan. Yang terpenting perintah itu harus dilakukan. Firman Tuhan itu harus diimani. Dan itu akan mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham terpanggil itu semua adalah karena inisiatif daripada Allah. Abraham terpanggil itu adalah suatu hadiah yang diberikan Tuhan bagi dia. Bukan karena usaha, bukan karena hebatnya Abraham pada saat itu. Kita lihat bagaimana puncak kesetiaan daripada Abraham. Di mana puncak iman percaya Abraham kepada Allah. Dia adalah orang yang taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun mungkin dia pernah mengalami goncangan di dalam kehidupannya akan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan dia. Maka saudara yang terkasih, Allah melihat kesetiaan iman daripada Abraham, maka dia dibenarkan dan benar di hadapan Allah. Kita lihat bagaimana puncak, ya, puncak ketaatan daripada Abraham. Kita tahu
Abraham sudah lama menantikan akan kelahiran anaknya Ishak. Tapi justru Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak menjadi korban bakaran pada saat itu. Tapi Abraham tidak menolak. Dan bahkan Abraham tidak terlalu banyak protes kepada Tuhan. Tapi dia melakukan itu semua karena dia tahu itu tidak akan terjadi. Walaupun memang secara logika itu sangat sulit. Walaupun secara manusiawi itu sangat sulit. Karena apa? Karena Ishak satu-satunya anak tunggal daripada dia. Dan dia sangat lama untuk menantikan itu. Tapi dia tidak perhitungan dengan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Maka ini yang mau ditegaskan oleh Paulus. Apa sebenarnya yang membenarkan Abraham? Abraham dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan karena dia taat akan janji Tuhan dan taat akan perintah daripada Tuhan. Maka Paulus mempertentangkan antara hukum Taurat sebagai simbol usaha manusia untuk mendapatkan kebenaran Allah, dibandingkan kasih karunia Allah sebagai simbol inisiatif Allah memberi kebenaran kepada manusia. Ada dua hal yang sangat berbeda yang mau ditekankan oleh Paulus. Ketika hukum Taurat menjadi dasar keselamatan bagi orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, maka sampai kapanpun kita tidak akan memperoleh keselamatan itu. Maka keselamatan itu adalah karena anugerah daripada Tuhan. Itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah inisiatif Allah memberikan kebenaran kepada Allah, kepada manusia, memberikan keselamatan kepada manusia. Tapi bukan berarti hukum Taurat itu tidak perlu bagi kehidupan kita. Fungsinya yang berbeda. Kita melakukan hukum Taurat bukan untuk agar kita diselamatkan, tapi kita melakukan hukum Taurat karena kita telah diselamatkan. Dan hukum Taurat itu berfungsi sebagai rambu-rambu bagi kita, mengingatkan kita akan kesalahan kita. Dan hukum Taurat itu seperti pagar agar kita tidak keluar daripada wilayah kesukaan, wilayah firman Tuhan. Dan sering orang juga mengatakan bahwa hukum Taurat itu seperti cermin, menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, kita dibenarkan karena iman, percaya kita kepada Tuhan. Ya, minggu ini adalah minggu reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya, tema kita ini dibenarkan karena iman. Itu berarti mengingatkan kita sebagai umat percaya supaya tetap memohon rahmat dan kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan dan mempercayai Tuhan dalam iman yang sungguh-sungguh melalui perbuatan hidup kita sehari-hari. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Maka saudara yang terkasih, janji-janji Tuhan itu dapat kita peroleh dalam kehidupan kita adalah karena iman kita kepada Tuhan. Ya, Abraham dibenarkan sebelum hukum Taurat ada. Abraham dibenarkan sebelum dia disunat. Ya, Abraham dijanjikan menjadi bapa bangsa pada saat itu bukan karena berdasarkan Taurat, tetapi karena iman. Janji Abraham dibenarkan bukan berdasarkan Taurat. Janji Abraham dibenarkan berdasarkan iman.
Janji tersebut merupakan anugerah. Janji itu berlaku untuk setiap orang yang beriman. Ya, maka saudara yang terkasih, apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita, mari kita respon dengan iman percaya. Mari kita respon dengan ketaatan kita. Dan mari kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Maka yakin dan percaya seperti Abraham, tidak pernah kecewa akan janji Tuhan, dan janji itu dinyatakan dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, ini juga adalah merupakan perenungan bagi kita, bahwa janji Tuhan tidaklah tinggal janji. Memang manusia gampang untuk berjanji, tapi sulit untuk memenuhi janjinya. Manusia gampang untuk berjanji, dan gampang juga untuk melupakan apa yang menjadi janjinya. Tapi kalau Tuhan tidak, Tuhan tetap mengingat janjinya, dan Tuhan akan menyatakan janjinya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan. Maka ini adalah merupakan suatu renungan yang sangat mendalam bagi kita. Maka mari sebagai orang Kristen yang sudah dibenarkan, orang yang percaya, yang terpanggil untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, orang yang telah hidup barulah yang layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan orang yang hidup dalam beriman kepada Tuhan, maka dia akan dibenarkan. Karena Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan. Allah itulah satu-satunya sumber sukacita bagi Abraham, dan Allah itulah satu-satunya yang benar-benar Abraham sembah di dalam kehidupannya. Maka itulah kebenaran di hadapan Tuhan bagi Abraham. Maka saudara yang terkasih, mari, Abraham sering disebut adalah bapa orang yang percaya. Maka mari kita sebagai anak-anak Abraham, kita juga harus percaya akan janji-janji Tuhan. Kita sebagai anak Abraham, kita juga terpanggil untuk keluar daripada kehidupan kita yang lama, menuju pada kehidupan yang baru, yang telah Tuhan tentukan, yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi dalam jalan Tuhan itu, kita harus tetap setia dan taat kepada perintah daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali, bukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita benar di hadapan Tuhan. Karena banyak orang membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Itu yang terjadi kepada bangsa Yahudi, orang Yahudi pada saat itu. Mereka membenarkan yang biasa mereka lakukan. Ya, karena terbiasa mereka lakukan, maka mereka anggap itu adalah kebenaran. Tapi mari kita sebagai orang percaya, kita introspeksi diri, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu, jangan kita anggap itu merupakan kebenaran, tapi mari kita harus biasakan untuk melakukan kebenaran. Maka saudara yang terkasih, mari sekali lagi kami katakan, jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari di GKPS Minggu tanggal 5 Maret itu adalah Minggu ulang tahun wanita. Maka mari seluruh wanita GKPS, mari kita tetap setia kepada janji Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, menjadi wanita yang tangguh, menjadi ibu rumah tangga yang tangguh,
menjadi wanita yang mengandalkan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dan selalu berpengharapan akan janji-janji Tuhan, tidak pernah goyah, tetap setia mendampingi suami, tetap semangat menjalani hidup, dan tetap berdoa dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah membenarkan kita. Maka mari kita miliki iman kepada Tuhan, karena kita dibenarkan karena iman, kita diselamatkan karena kasih karunia daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semua itu adalah anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah menantikan kita di tahta Allah yang Maha Kuasa. Maka mari kita raih segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kami yakin percaya, karena di dalam Tuhanlah kami mampu hidup dalam kebenaran, dan di dalam Tuhanlah kami layak untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.